Ya, sedikit cerita tentang diri saya. Saya adalah seorang laki-laki yang sebetulnya banyak minusnya, banyak kekurangan. Ya, intinya banyak yang perlu dievaluasi lah. Saya ini orangnya pelupa, banyak mikir, plan dalam mengambil keputusan. Bahkan yang paling parah, ketika saya malas, saya bisa seharian gitu, nggak melakukan apapun, scroll 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 media sosial tanpa henti. Ya, itu paling parahnya saya gitu. Bahkan ketika bahkan saya tuh punya penyakit, mungkin ini termasuk kali ya, penyakit mental. Nggak tahu kenapa saya tuh malas ketemu orang gitu. Ada satu masa di mana saya tuh malas ketemu orang, jadi nggak tiap hari gitu. Kalau ketemu orang, suka kayak misalkan ketemu orang yang deket sama saya, kayak sepupu, saudara, adik, kakak ya, itu saya nggak males gitu. Tapi kalau ketemu orang yang baru gitu, kayak ada rasa males. Terus saya ngerasa juga kalau saya tuh gak mau dikasih tanggung jawab. Saya tuh tipe orang yang, kenapa ya, intinya gak mau dikasih tanggung jawab yang besar. Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya nggak mau nikah ya. Sampai saat ini saya belum nikah, karena saya nggak mau punya tanggung jawab yang besar. Karena ya, tanggung jawab itu berat, punya amanah itu berat gitu. Jadi gitu, saya malah merasa takut. Bahkan saya pernah gitu ya, hari ini juga sama sih sebetulnya, saya nggak berani buat buka WhatsApp gitu. Karena mungkin, karena banyak yang chat saya, banyak yang ngirim pesan ke saya gitu. Jadi saya orang yang bodoh gitu ya. Ya, inilah saya gitu. Saya lari dari tanggung jawab, saya nggak buka WhatsApp. Memang nggak ada orang yang paling ya minus, hina gitu daripada saya mungkin di dunia ini. Cuman saya nggak pernah membunuh orang, saya nggak pernah melakukan kriminalitas gitu. Itu aja sih. Tapi saya, itu aja minusnya, saya tuh orang yang nggak bisa dipercaya, teman-teman. Saya juga heran ya, kenapa saya ada gitu, kenapa saya lahir ke dunia ini, bahkan saya tidak menginginkannya. Ya mungkin orang tua saya menginginkan saya ada gitu, tapi tiba-tiba saya diberi nama, tiba-tiba saya dikasih identitas, dari mulai nama, suku, agama, ya, dan lain sebagainya gitu. Saya tiba-tiba diberi identitas itu, jadi saya bisa dibilang, saya nggak tahu saya siapa. Intinya, yang memberikan saya nama itu adalah orang lain yang melahirkan saya. Itu adalah manusia yang melahirkan saya. Saya diberi agama itu karena orang tua saya memberikan agama ini. Suku dan sebagainya itu dari orang lain, penyematan itu dari orang lain. Saya adalah manusia yang tidak tahu saya ini siapa gitu. Saya ini kosong lah. Yang saya menjadi manusia ketika saya diberikan nama gitu. Sebetulnya saya lahir dari kekosongan. Kenapa dunia ini sangat rumit ya? Saya gak suka diberi tanggung jawab gitu. Kenapa? Ketika saya tadi buka WhatsApp, saya melihat banyak kiriman pesan ke saya. Saya seorang, bisa dibilang saya seorang yang ya punya jabatan gitu ya di dalam kerjaan saya. Lalu rekan kerja saya, ya, kemudian klien saya ngechat, nge-WA ke saya dari pagi subuh sampai sekarang saya belum buka WA, dan pas buka itu sangat banyak yang ngirim pesan. Ya begitulah saya ini terlalu takut untuk dikritik, dan terlalu takut
untuk melihat realita bahwa saya salah gitu. Makanya saya menunda untuk menikah, bukan menunda, mungkin saya nggak akan menikah seumur hidup saya, karena saya merasa saya itu banyak kekurangan, dan perempuan yang akan menikahi saya nanti mungkin akan menderita kalau dengan saya. Lalu saya juga memandang bahwa pernikahan itu adalah sebuah ilusi, ilusi yang bertopengkan syahwat. Padahal ketika sudah ejakulasi itu laki-laki nggak akan ngerasain, nggak akan mau ngelanjutin lagi. Jadi cuman ilusi, ilusi syahwat doang nikah itu. Padahal ya gitu-gitu aja. Padahal kalian dikasih tanggung jawab di sana. Entah kalian sanggup atau enggak, itu tanggung jawab. Apalagi kalau udah punya anak. Saya hanya memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Walaupun memang baiknya ketika manusia salah ke manusia, ya minta maafnya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tapi saya kebanyakan salahnya ke manusia. Ya, barangkali di video ini ada yang pernah dizolimin oleh saya minta maaf. Saya adalah manusia yang tidak sempurna gitu. Ya, saya begitulah gitu ya. Saya nggak ada orang yang memahami saya di dunia ini. Bahkan orang terdekat di sini pun nggak ada. Saya bingung mau curhat ke siapa. Ya, akhirnya saya ke media sosial aja. Barangkali ada yang mau denger, ada yang mau berkomentar, ngomong gitu. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini memang nggak berguna. Saya suka lari dari tanggung jawab. Saya apa? Suka takut akan kritikan orang. Saya nggak mau dikritik. Saya takut kalau saya salah. Jadi kesalahan itu bagi saya ketakutan gitu. Saya takut saya memiliki kesalahan. Usia saya 22 tahun dan saya masih seperti ini. Dalam kehidupan saya selalu dimudahkan oleh ayah saya sebenarnya. Mau masuk apapun saya dipermudah oleh ayah saya. Saya memang tidak berguna, tapi saya nggak tahu kapan hidup saya akan berakhir. Kapan kematian akan menjemput saya yang tidak tahu. Bahkan saya pernah merasa kematian sangat dekat dengan saya ketika saya sakit. Tapi kematian tidak menjemput saya tidak tahu kapan dia akan menjemput saya. Dunia dan zaman sekarang emang benar-benar sudah rusak. Untuk lari dan tidak menjadi bagian rusak itu sangat sulit. Untuk menjadi manusia yang bersih dari dosa, untuk menjadi manusia yang benar-benar sesuci Muhammad, itu sangat sulit di zaman sekarang. Sangat sulit sekali untuk menjadi manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Bahkan banyak dosa yang telah saya lakukan. Saya minta maaf. Maka saya membuat video ini sebelum saya mati. Tapi saya nggak akan bunuh diri lah. Bunuh diri itu dilarang dalam Islam. Maksud saya membuat video ini ya sengaja gitu, tujuannya ya saya minta maaf kepada manusia-manusia yang pernah saya zalimin, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya takutnya kematian menjemput saya dan saya tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput saya, dalam waktu dekat ini atau dalam waktu jauh. Jujur saya selalu merasa takut. Di dunia ini saya tidak banyak melakukan banyak hal, apalagi urusan kebaikan, sedikit sekali. Tapi saya kebanyakan melakukan dosa, kesalahan. Saya minta maaf kepada orang-orang yang telah saya kecewakan. Saya minta maaf kepada mereka yang merasa dikhianati oleh saya. Bahkan jika kalian tahu ya, saya membenci diri saya sendiri.
Saya membenci jasad saya membenci pikiran saya dan kebodohan saya. Saya sebetulnya membenci kebodohan saya, membenci sifat lupa saya. Saya nggak tahu durasi video ini akan berapa lama, tapi percayalah, yang saya katakan di awal sampai sekarang itu murni dari isi kepala saya, yang saya rasakan dari hati gitu. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini pengalaman dan ya yang saya rasakan selama 22 tahun ini. Yang ingin saya katakan, saya akan terus bertahan di dunia yang terkutuk ini. Saya akan terus bertahan walaupun masalah menimpa saya bertubi-tubi. Saya akan terus bertahan. Dan saya ingin mengatakan terakhir, saya sangat menyesal mengemban tanggung jawab yang saya nggak ahli di itu. Apalagi pemerintahan saya nggak ahli. Saya menyesal. Semoga Tuhan mengampuni saya dan semoga orang-orang yang saya zolimi memaafkan saya. Terima kasih.